Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi left, fungsi mid, dan fungsi right. Ya, saya di sini sudah membuat tabel atau daftar nilai ya, daftar nilai dari siswa, di mana di sini ada kolom nomor, kolom nama lengkap, kolom nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atau nanti kalau misalkan mau dikombinasikan dengan nilai, di sini ada nilai absen, tugas, PTS, PAS, juga ada total nilai, ada nilai rata-rata dan keterangan. Nah, untuk keterangan ini kita akan menggunakan fungsi if ya, yang mana nanti kita akan mengisi jika nilai siswa tersebut lebih besar atau sama dengan 70, ini ya syaratnya ya. Jika dia nilainya lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan lulus. Dan jika nilainya kurang dari 70, maka dia hasilnya tidak lulus. Oke, untuk langkah pertama. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya ya, untuk nomor ini kita bisa menggunakan membuat nomor secara otomatis ya. Bisa menggunakan fill handle ataupun menggunakan fill series. Ya, masih ingat ya? Oke, untuk menggunakan fill handle kita ulang ya. Kita harus menuliskan dua huruf pertama dulu ya. Kemudian huruf pertama dan keduanya ini kita blok dan kita simpan kursornya nih yang ini supaya berbentuk tanda plus seperti ini, plus hitam ya. Kemudian klik dua kali, kemudian tarik ke bawah. Ini menggunakan fill handle ya. Atau kalau misalkan mau menggunakan fill series ya, kita cukup menuliskan satu hurufnya saja, huruf awalnya, yaitu 1 ya. Kemudian simpan kursornya di angka 1 tersebut, kita masuk ke fill, kita pilih series ya. Nah, di sini series in-nya kita pilih kolom karena kita akan membuat secara vertikal. Untuk tipenya kita pilih linear aja ya. Kemudian step value-nya ini jarak antar angka tersebut. Misalkan 1 ke 2 itu jaraknya kan 1, 3 ke 4 jaraknya 1, 4 ke 5 jaraknya juga 1. Kemudian stop value ini adalah batasan akhirnya itu sampai nomor keberapa. Ya, karena di sini ada 10 data, maka kita cukup tuliskan 10 saja. Oke. Nah, sini ya seperti ini. Nah, kekurangan daripada fill handle tadi yang ditarik ke bawah tadi, itu kalau misalkan datanya banyak sampai 100 sampai ribuan, itu kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Maka tidak cukup efektif ya. Nah, maka disarankan ketika kita mempunyai banyak data itu menggunakan fill series. Ya, dia akan langsung membuat nomor secara berurut, misalkan 1 sampai 1000 ya dia akan langsung 1 sampai 1000. Nah, tidak perlu kita scroll ke bawah lagi. Kalau freelancer kan dia harus scroll ke bawah gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk nama lengkap di sini ada 10 data ya. Kita misalkan untuk yang pertama akan membuat rumus atau fungsi daripada left yang mana di sini kita tuliskan sebagai nama depan. Ya, nama depan ini eh, akan kita ambil dari data yang ada di nama lengkap ini. Ya, untuk nama depan ya, kita tuliskan sama dengan kemudian left kurung buka, kita klik sumbernya ya, sumbernya yang ini. Kemudian kita tulis tanda pemisahnya. Setiap komputer ya itu berbeda-beda tanda pemisahnya. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma, tergantung daripada komputernya itu sendiri ya. Untuk melihatnya dari mana? Dari sini batasannya ini. Yang ini. Ini di komputer yang saya pakai ini menggunakan titik koma ya. Kemudian kita tuliskan berapa huruf yang akan kita munculkan. Ya. Misalkan di sini kita akan memunculkan nama Muhammad ya. Misalkan ada 8 huruf. Kemudian tutup kurung, enter. Ya. Kemudian kalau kita misalkan sudah membuat satu rumus, kita tinggal diklik dua kali saja ya, pilih handle-nya di sini ya. Simpan kursornya di pojok kanan paling bawah yang ada di data tersebut. Nih.
seperti tandanya seperti ini ya, tanda plus warna hitam, klik 2 kali, atau boleh ditarik ke bawah ya. Mau tarik seperti ini boleh, klik 2 kali, tarik ke bawah, atau kalian langsung klik 2 kali saja. Oke. Nah, untuk yang kedua, ini kita karena di sininya tadi menuliskan 8, maka yang muncul adalah chain ham untuk yang kedua ya. Dan spasi ini kita juga hitung sebagai karakter ya. Nah, bagaimana kalau kita cuma ingin memunculkan nama Zain aja? Maka kita tinggal hitung ada berapa karakter nama Zain tersebut ya. ZAIN berarti 4 ya. Berarti yang angka 8 ini kita ganti menjadi 4 ya. Kemudian untuk yang ketiga juga sama. Ini namanya kita ganti menjadi, kita tergantung mau memunculkannya berapa karakter ya, atau berapa huruf. Misalkan ini ya 5, dan ini juga ada 5 misalnya. Kita tinggal ganti-ganti aja ya. Kita tinggal ganti aja. Atau kalau misalkan ini tergantung ya, kita mau Zubair atau Zubai ya. Kalau misalkan mau Zubair berarti di sini 6. Nah, ini juga sama, tergantung. Nanti kalian tinggal disesuaikan saja mau berapa huruf atau mau berapa karakter yang akan dimunculkan. Seperti itu ya. Jadi awalnya kita boleh tarik langsung rumusnya, atau kita misalkan mau tulis satu-satu juga boleh, nggak masalah ya. Gimana enaknya aja. Oke, kita lanjut ya untuk yang kedua, yaitu nama tengah. Oke, pengertian daripada nama tengah ini bukan berarti nama misalkan ini Muhammad Syakwel Japran. Nama tengahnya harus Syakwel, tidak. Ya, nama tengah di sini maksudnya kita akan menggunakan fungsi daripada mid. Mid ini ya dimulai dari karakter ya setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir. Itu dikatakan sebagai mid. Misalnya ya, kita akan memunculkan nama Uhamad. Ya, ini sudah dikatakan sebagai mid karena dia huruf pertamanya tidak kita ikutkan. Itu akan menjadi left nantinya, dan huruf terakhirnya juga tidak akan kita ikutkan. Ya. Jadi maksud daripada huruf nama tengah yang di sini adalah bukan nama tengah daripada nama tersebut, tetapi fungsi daripada mid itu ya untuk memunculkan nama setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir. Jadi boleh di mana saja posisinya. Boleh di posisi kedua, ketiga, ataupun yang di sini ya. Yang di kedua terakhir atau ketiga terakhir ya, itu nggak masalah ya. Oke, kita coba ya. Oke, nah, sama dengan kita tulis mid, kemudian kurung buka, kita klik sumbernya, kemudian kita ketik pembatasnya, itu koma atau titik koma ya. Kemudian kita akan memunculkan nama yang mana. Misalnya, kalau untuk yang pertama kita akan memunculkan nama Ahmad ya, Ahmad. Nah, huruf Ahmad ini, huruf A-nya ini berada pada posisi huruf keberapa? Keempat misalnya ya, huruf Ahmad ini keempat. Kemudian tulis lagi pembatasnya, koma atau titik koma. Kemudian nama Ahmad ini ada berapa karakter atau berapa huruf? Ya, kita hitung A, M, A, D. Berarti ada 5. Kita tuliskan 5. Kemudian tutup kurung. Ya, ini yang muncul adalah Ahmad. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Kemudian misalnya kita akan memunculkan nama Japra. Ya, Japra ini ya. Kita tinggal ganti aja. Z ini dia huruf keberapa? Oke, kita hitung ya. Muhammad ini kan 8 ya. 8 kemudian spasinya 9. Syakwel 1, 2, 3, 4, 8 juga. 8 tambah 8 berarti 16 ditambah spasi ini, tambah spasi ini ya, berarti huruf ke 18. Oke. Kemudian Zapra ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, berarti 6 huruf. Oke, kita tulis 6 huruf. Nah, oke, oh ada 7 huruf berarti ya. Ini Zapra.
kurang 1. Oke, berarti ini 7 huruf. Oke, maka yang muncul adalah Zapra. Jadi tidak mesti nama tengah yang ada di kata tersebut ya. Jadi boleh yang tadi di sini ya, di Ahmad atau Zapra, atau bahkan kita mau memunculkan nama tengah itu sendiri, itu boleh ya. Jadi pengertian dari mid ini adalah huruf atau karakter setelah huruf pertama atau karakter pertama dan sebelum huruf terakhir atau karakter terakhir. Itu ya pengertiannya. Oke, kita ini kalau sudah tinggal klik 2 kali saja. Nanti kita tinggal ini kosong ya, karena ininya kan dimulai dari 18. Karena ini kan nggak ada 18 karakter, makanya ini kosong. Oke, misalkan di sini kita akan memunculkan nama Hamiz. Ya, Hamiz kita hitung ada berapa, H ini ada huruf keberapa? Di huruf ke-6. Ya, H ini ada di huruf ke-6. Kemudian Hamiz ini ada berapa huruf? 5 huruf. Seperti itu. Ini juga sama ya, kita akan memunculkan nama L. Misalkan ini ada huruf ke-6 ya. Ini dimulai dari huruf ke-6, ke-7, sorry. Ini dimulai dari huruf ke-7. L ini ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Itu ya. Ini juga kita akan memunculkan nama Al misalnya. Al ini ada di huruf ke berapa? Huruf ke-8 misalnya. Al ini ada berapa huruf? Ada 2 huruf. Oke. Kemudian di sini kita akan memunculkan nama Nisa misalnya. Oke, kita hitung. N ini ada di huruf ke berapa? Tuh, 2, 3, huruf ke-8 ya. Kemudian Nisa itu berapa huruf? 4 huruf. Ya, Nisa 4 huruf, N-nya ini di huruf ke-8. Oke. Kemudian di sini kita akan memunculkan nama Umair. Ya, Umair ini misalkan ada di huruf ke berapa? U-nya. Oke. Ini 6, 7, 8. Umair itu di huruf ke-9, U-nya. Umair itu ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Oke, kita tulis 5 huruf. Ya, oke, ya. Berarti ini huruf ke-10 ya. Sorry. Ini huruf ke-10. Umair. Oke, ini ya. Kemudian yang ini berikutnya, nanti kalian tinggal dibuat aja ya. Mau berapa huruf yang akan dimunculkan, dan yang kedua ini adalah dia huruf awal yang akan kita munculkan itu berada pada huruf keberapa. Kemudian yang ketiganya ini adalah jumlah huruf yang akan kita munculkan. Ya, seperti itu untuk media. Bisa dipahami ya. Oke, ini yang untuk yang lainnya silakan kalian coba sendiri ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nama belakang. Untuk nama belakang ini kita menggunakan rumus right. Ya. Ya. Oke. Right. Kemudian kita tulis sumbernya ya. Kita klik sumbernya, kemudian kita ketik pembatasnya. Nah, untuk right ini kita menghitungnya dimulai dari yang paling kanan. Ya, dimulai dari yang paling kanan. Kalau yang relap tadi dimulainya dari yang paling kiri. Ya. Oke, kita akan memunculkan nama Zapran. Zapran ini dimulai dari kanan, berarti 1 2 3 ada 7 huruf. Kurung tutup, enter. Kalau sudah kita tinggal klik 2 kali. Oke. Misalkan di sini kita yang kedua akan memunculkan nama Izan. Izan ini ada berapa huruf? Dihitung dari yang paling kanan berarti ada 4 huruf. Kita tulis 4. Oke. Oke. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan munculkan nama Keila. Keila ini kita 5 huruf. Oke. Ini akan kita memunculkan nama Khoir. Khoir ini 5 huruf ya. Oke, 5 huruf. Kita memunculkan nama Aisyah. Aisyah ini adalah 6 huruf. Nah, di sini ada spasi ya, karena spasinya ini dia ke bawah nih. Spasinya ke bawah karena dia 7 karakter.
Ya, sedangkan nama Aisyah ini adalah 6 karakter, maka kita ganti ininya menjadi 6. Sehingga nah spasinya akan hilang. Dan untuk yang lain-lainnya silakan kalian coba sendiri. Mau memunculkan nama siapa, tinggal dihitung aja karakternya dimulai dari yang paling kanan. Seperti itu ya. Oke, untuk rumus left, mid, dan right bisa dipahami ya. Oke, baik. Kita lanjut sekarang untuk menghitung total nilai, nilai rata-rata, dan keterangan. Oke, baik. Di sini misalkan kita ada nilai absen, tugas, PTS, dan PAS. Kita coba saja ya, misalkan ini 80, ini 80, 80, ini 80. Ya, biar cepat kita tarik aja semuanya. Nanti kita tinggal ganti satu-satu. Oke, misalnya ini ganti 50, ini 70. Oke. Oke. Ini misalkan saja. Oke, kita tulis dulu aja ya. Kita ngecek aja nomornya ya. Karena salah. Yang penting nanti akan ada nilai lulus dan tidak lulusnya ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Oke. Ini untuk total nilai kita bisa menggunakan berbagai macam cara ya sebetulnya. Boleh menggunakan ini ya, cara yang pertama ini kita tambahkan dengan ini, kita tambahkan lagi dengan nilai PTS, kita tambahkan lagi dengan nilai PAS-nya. Oke, boleh seperti ini, boleh ya. Atau cara yang kedua, misalnya ya, kita langsung menggunakan auto sum. Ya, seperti ini. Ini akan langsung sama saja ya. Nanti silakan kalian mau pakai yang mana ya silakan ya. Untuk ini untuk penjumlahan boleh pakai diketik secara manual atau menggunakan yang penjumlahan secara otomatis menggunakan auto sum. Ya. Kalau sudah mengetikkan satu rumus ya, ini ya enaknya di Excel seperti ini ya. Kalau kita sudah punya satu rumus, kita tidak perlu mengetikkan rumus berikutnya. Cukup diklik 2 kali saja ya menggunakan fill handle. Boleh diklik 2 kali atau langsung ditarik ke bawah. Boleh ya, silakan. Posisinya kursornya harus seperti ini. Ya, jangan kayak gini. Kalau gini adalah untuk memblok. Ini untuk memblok ya. Kemudian posisi kalau kayak gini, ini untuk memindahkan. Untuk memindahkan ya. Nah, kalau ini fill handle untuk menarik rumus secara otomatis. Oke ya. Kemudian kita lanjut ya ke nilai rata-rata. Nilai rata-rata juga sama ya. Boleh menggunakan rumus secara manual sama dengan total nilai dibagi 4 ya, karena ini ada 4 item, PAS, PTS, tugas, dan absen ya. Kemudian tinggal di klik saja seperti ini ya. Atau kalian juga boleh menggunakan yang format auto sum ya. Kita tinggal klik saja average ya. Nah, ini diblok dari absen sampai PAS. Oke ya, sama saja. Silakan kalian mau pakai yang mana, nyaman dengan penjumlahan secara manual atau secara otomatis, yaitu silakan ya. Nah, ketika kita sudah mengetik satu rumus, kita tinggal diklik 2 kali saja. Seperti ini. Ya. Untuk total nilai dan nilai rata-rata, paham ya? Oke, ini Mas mudah ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian keterangan. Nah, bagian keterangan ini kita akan menggunakan
fungsi if, yang mana ini fungsi if yang masih sederhana, hanya menggunakan satu fungsi if. Ya, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan kalau kita ada satu fungsi if, maka keterangan yang akan muncul adalah dua. Ya, kalau ada dua fungsi if, berarti yang keterangan yang muncul adalah 3. Oke, paham ya? Dan seterusnya. Oke, kita tuliskan sama dengan if, ya, kurung buka, yang menjadi sumber, ya, yang menjadi sumber daripada ini nilainya adalah nilai rata-rata. Ya, jika ini ya, jika nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 70, ya, maka hasilnya sama dengan lulus. Ya, jangan lupa untuk keterangan ini, ya, ketika kita mau menuliskan keterangan ini berbentuk huruf teks, ya, atau karakter, dia harus menggunakan tanda petik 2. Paham ya? Oke, kemudian ini adalah if yang pertama dengan keterangannya lulus. Nah, ketika kita menuliskan satu fungsi if, maka fungsi if yang keduanya tidak perlu dituliskan lagi, cukup menuliskan keterangannya saja. Ya, jadi keterangan yang terakhir itu cukup dituliskan keterangan saja tanpa menuliskan fungsi if-nya. Oke, paham ya? Oke, kemudian kita tulis pembatasnya, kemudian kita ketikkan tidak lulus. Ya, jadi ketika kita memasukkan di sini angka yang tidak sesuai dengan yang di sini, maka dia akan keterangannya tidak lulus. Nah, yang tidak sesuai maksudnya bagaimana? Di sini keterangannya adalah jika nilai rata-ratanya dia lebih besar atau sama dengan 70, ya, maka lulus. Nah, ketika kita menuliskan angka yang tidak sama dengan atau lebih besar dari 70, misalnya kurang dari 70, ya, itu berarti dia tidak lulus keterangannya. Oke. Ini kita harus ada kesalahan tadi, harus menuliskan menggunakan tanda petik 2 juga. Ya. Oke, sorry, sebentar. Oke, ya. Ternyata, sorry, ini, oke. Oke, penulisannya seperti ini ya. Jadi ada dua tadi tutup kurung yang dituliskan. Harusnya satu saja ya. Jadi kita menuliskannya cukup sini aja ya. If nilai rata-rata kurang dari 70, ini tidak usah pakai tanda kurung ya, tetapi langsung ke titik koma saja. Kemudian hasilnya lulus. Ya. Seperti ini ya. Oke. Oke, jadi gini ya untuk rumusnya. Ya. Jadi sumbernya adalah nilai rata-rata, ya. Syaratnya itu adalah nilainya harus sama dengan atau lebih besar dari 70, ya. Kemudian dia hasilnya lulus, ya. Kalau yang kita nilai rata-ratanya kurang dari 70, maka dia hasilnya tidak lulus, ya. Maka ini ketika kita sudah menuliskan satu rumus, kita tinggal langsung menariknya ke bawah atau menggunakan fill handle atau bisa diklik 2 kali. Seperti ini hasilnya ya. Oke, untuk materi mengenai fungsi left, mid, right, dan penjumlahan rata-rata serta if yang sederhana ini cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.